Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqal adzim. Teman-teman muslimin muslimat, pemirsa channel TV Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari Jumat Sayyidul Ayyam kata Nabi Muhammad SAW, dan hari ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua di hari yang mulia dan di bulan yang mulia ini. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu dua hal berkaitan tentang puasa yang sedang kita lakukan, puasa Ramadan yang sedang kita kerjakan. Ini adalah nasihat dari Sahib Rotib Imam Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasihat Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Beliau berkata ada beberapa adab bagi orang yang berpuasa. Tidak sempurna puasanya seseorang sampai melaksanakan adab-adab puasa ini. Berikut kata beliau, "Walis-shaimi adabun la yakmilu siyamu illa biha." Bagi orang yang berpuasa ada beberapa tertib, ada beberapa adab yang harus dilakukan, yang tidak sempurna puasa seseorang tanpa tertib, tanpa adab ini. Famin ahamiha, dan di antara yang paling penting di antara itu semua adalah ayafadhu lisanahu anil kadhib wal ghibah. Yang pertama adalah orang yang berpuasa harus mampu menjaga lisannya dari maksiat-maksiat yang datang yang keluar lisan. Minal ghibah wal kadhib, dari ghibah, dari dosa, dari dusta, kemudian dari omongan-omongan yang tidak perlu tentunya, dari fitnah, dari namimah, dan dari yang lain. Sama juga halnya, bukan hanya keluar dari lisan tetapi dari jari jemari kita, jari tangan kita, dari status Facebook kita, dari informasi yang kita share lewat media sosial atau yang lainnya. Bersihkan dari unsur-unsur maksiat, dosa, membicarakan orang, mencaci, memaki, dan yang lainnya. Memang tidak membatalkan puasa secara fikih, tetapi membatalkan puasa secara pahala, secara esensi puasa kita. Wa kadzalika yahfadzu batnahu an tanawulil haram wa syubhah. Dan yang kedua adalah agar kita betul-betul memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai kita berbuka puasa atau kita sahur, kita makan di malam harinya dengan sesuatu yang haram atau yang syubhat. Biar buka puasa kita sederhana tetapi halal jauh lebih berkah. Biar sahur kita hanya dengan sepiring nasi dan sedikit lauk, tetapi yang halal lebih akan membawakan dampak kepada puasa kita. Dari sini kita lihat bahwa ternyata puasa bukan hanya siang hari menahan haus dan lapar, tetapi di malam hari kita juga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Saya teringat satu hadis yang sahih ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya sudah compang-camping, sudah lusuh, berdoanya sudah hebat dengan lisan yang jelas, tadar wa khufyah, sudah dengan penghayatan yang luar biasa doanya. Dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku akan ijabah doa orang tersebut sementara isi perutnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang haram, terhalang, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah-ibadah yang dilakukan dengan ongkos-ongkos barang yang haram serta syubhat, tidak akan sampai sedikit pun pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan masuk neraka lewat jalur Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk neraka lewat ibadah-ibadah yang ongkosnya dari barang yang haram serta syubhat. Kemudian wa kadzalika yahfadhu shaim jami'a jawarih an mulabasatil atham summa anil fudul fa bidzalika yutimmu shaumahu wa yuzakku. Dan adab yang selanjutnya adalah semestinya orang yang berpuasa menjaga seluruh anggota tubuhnya
dari kemungkinan berbuat dosa, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan macam seluruh anggota tubuhnya, bukan hanya perutnya, lisannya, telinganya, matanya. Istirahatkan dari melihat yang haram, dari melihat sesuatu atas dorongan syahwat, atas dorongan nafsu. Prakteknya berhenti dulu, banyak-banyak nonton TV, banyak-banyak nonton media sosial yang tidak penting, yang di situ ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak sengaja, mungkin lewat begitu saja, kemudian kita asyik melanjutkan, asyik kita meneruskan. Ini maksiat yang dilakukan oleh mata kita, tangan kita pun seperti itu, kaki kita pun seperti itu, bahkan lintasan-lintasan hati senantiasa bersihkan ketika dalam puasa. Ya. Zakku, dan mensucikan semuanya. Istirahatkan selama 1 bulan ini anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min adabi shaim alla yukthirun nauma bin nahar wa la yukthirul akla bil lail. Kata Imam Al-Haddad yang selanjutnya adalah jangan memperbanyak tidur di siang hari dan jangan memperbanyak makan di malam hari. Biasa-biasa saja. Ada orang yang puasanya setengah hari, sudah dewasa puasa setengah hari, full puasanya setengah hari puasa. Gimana caranya puasa setengah hari sudah dewasa? Separuh harinya tidur, separuhnya lagi bangun. Kata Mahlan, ini nggak baik, ini nggak bagus. Allah yukfir naum bin nahar wala yukfir akla bil lail. Jangan siang hari terlampau banyak tidur, jangan malam hari terlampau banyak makan. Apa efeknya nanti? Efeknya kita kehilangan momen untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. 2 jam, 3 jam, 4 jam yang kita gunakan untuk tidur di siang hari ini menghilangkan peluang kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis yang Rasulullah bersabda, tidak doa ditolak dari orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Berarti kesempatan emas untuk beribadah ini hilang begitu saja. Dan malam hari ketika kita terlampau banyak makan, kita tidak bisa mengisi malam hari dengan ibadah. Kita tidak bisa qiyamul lail, kita tidak bisa sholat tarawih, kita tidak mungkin, agak kurang khusyuk sholat tahajud dan yang lain. Karena kenapa? Terlampau banyak makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ya, tinggalkan perkara-perkara yang mubah sebentar untuk mendapatkan perkara yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wa min adabihi alla yukthiru tasyaghul bi umuri dunya fi syahri Ramadan. Kata Imam Haddad, ini bulan Ramadan. Orang yang berpuasa, tertib adab yang bagusnya adalah alla yukthiru tasyaghul. Jangan memperbanyak kesibukan-kesibukan dunia di bulan Ramadan. Menggantinya kita dengan kesibukan-kesibukan akhirat. Orang datang bulan Ramadan, kita masih sibuk dengan dunia. Lepas bulan Ramadan, kita makin sibuk dengan dunia. Apakah belum cukup 11 bulan di luar bulan Ramadan kita sibuk dengan dunia, kita mengejar cita-cita dunia, kita mengejar keinginan-keinginan dunia kita, hal-hal yang belum terlampaui, hal-hal yang belum tercapai. Di bulan Ramadan ini tidak bisakah kita sebentar dan sesaat mengkhususkan diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, Ramadan selalu datang kepada kita dengan berbeda. Ramadan tahun depan belum tentu milik kita. Ramadan tahun ini Allah jadikan di tengah-tengah kita agar kita menginsafi segala kesalahan langkah, segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Di bulan Ramadan ini sibukkan dengan perkara akhirat kita, dengan ibadah kita, dengan sholat, Quran yang belum sempat kita hatamkan, zikir yang belum kita lakukan, uang di rumah, di simpanan kita yang belum kita sedekahkan. Ini di antara adab-adab Ramadan, sehingga kita tidak sampai termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal atas warju. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal atas warju. Mudah-mudahan puasa kita bermakna, mudah-mudahan puasa kita menyelamatkan kita dari siksa akhirat, dari kesempitan dunia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat bala, mengangkat wabah, mengangkat penyakit yang sedang menyerang negeri kita, sehingga kita bisa beribadah dengan normal, kita bisa berkumpul di masjid-masjid kita, kita bisa sholat berjamaah di masjid-masjid kita.
Insya Allah berdoa semuanya seluruh umat muslimin muslimat se-Indonesia, Allah angkat bencana ini dengan kekuatan Allah, dengan berkah doa, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.